Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan kali ini, berhubung cuaca di tempat saya habis hujan dan belum bisa melakukan aktivitas, ya saya akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang YouTube. Tidak dipungkiri untuk semua kita yang bermain di YouTube tidak sekedar hanya hobi yang kita simpan di channel YouTube. Di lain itu yang jelas kita mengharapkan apa yang kita buat di video kita, apa yang menjadi karya kita bisa membuahkan hasil kelak di kemudian harinya. Karena kita ini bukan artis, karena kita ini bukan public figure, karena kita ini bukan orang yang dikenal halayak ramai, dan kita hanya orang-orang yang terselip di ujung dunia. Yang jelas tidak semua orang bisa mengenal kita, tidak semua orang bisa mengenal karya-karya kita. Namun melalui kanal YouTube ini kita berusaha menjadi bisa dikenal dengan hasil karya-karya kita. Untuk mencapai itu semua perlu perjuangan dan pengorbanan agar apa yang kita karyakan bisa membuahkan hasil. Maaf kawan-kawan, saya merokok. Entah ada yang setuju atau tidak saya merokok. Ada juga yang mengatakan tidak beretika kalau merokok di depan kamera. Menurut saya mungkin pernyataan tersebut benar, namun bagi saya, karena kita ini bukan pejabat, bukan siapa-siapa, kita anggap yang ada di sini teman-teman kita yang biasa ngumpul sehari-hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan semula. Nah, untuk mencapai hal yang kita inginkan, tentunya di kanal YouTube kita harus saling berkunjung. Saling berkunjung pun jangan ada rasa iri atau merasa wah terlalu lambat membalas. Kalau memakai prinsip seperti itu tidak bakalan sukses. Peraturan YouTube, kalau kita saling berkunjung, kalau kita pengen berkunjung, nontonlah minimal 3 menit. Setelah 3 menit baru kita like, komen, dan subscribe. Terkadang ada yang ngomel-ngomel katanya tidak subscribe. Makanya kita harus sebelum terjun ke dunia YouTube harus paham apa yang dimaui oleh YouTube. Untuk cara kita saling berkunjung tidak ada yang melarang, namun harus
namun harus menggunakan cara-cara yang benar. Tonton 3 menit, setelah itu like, komen, dan subscribe. Setelah itu, walaupun kita sudah subscribe, kalau kita nontonnya di bawah 3 menit, di tempat kita, di beranda kita akan melihat ke beranda orang yang kita subscribe tadi, tetap akan bertulisan sudah kita subscribe. Namun menonton di bawah 3 menit, yang jelas sistem YouTube menganggap hal tersebut adalah spam. Kita melihat di situ, di beranda kita lihat orang yang kita subscribe, tetap tulisannya sudah di subscribe. Namun sistem YouTube menyatakan itu tidak valid alias spam. Apabila kita menontonnya di atas 3 menit dan kita like, komen, dan subscribe, yang jelas akan muncul di beranda notifikasi orang yang channel yang kita subscribe, akan bertulisan si A subscribe ke channel kita. Itu berarti dia cara-caranya sudah cara yang benar. Kalau kita sudah subscribe dan tidak muncul notifikasi di tempat orang yang kita subscribe kita spam. Jadi itu perlu dipahami. Jadi tidak sistem YouTube itu bukan sistem yang bodoh, lebih pintar mereka daripada sistem kita. Jadi untuk kita para pemula ini hendaknya ya, kalau ingin saling berbagi, bergotong royong, ya paling tidak gunakanlah cara-cara yang benar agar subscribe kita muncul notifikasi di beranda di channel orang yang kita subscribe. Kalau saya sudah berkomitmen ada notifikasi subscribe di channel saya, sudah pasti akan saya balas. Membalasnya pun jangan langsung, minimal kita harus ada jeda 24 jam atau 10 jam. Paling minim 10 jam, lebih baiknya kita beri jeda 24 jam baru kita balas. Oke, buat kawan-kawan se-YouTuber se-Nusantara, kalau kita ingin subscribe, kalau kita ingin sukses, gunakanlah cara-cara yang benar. Hilangkan iri dengki, hilangkan rasa takut tidak dibalas. Tidak seperti itu. Oke, salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.